Tidak Bhinneka bukan Indonesia. Keberagaman bukan untuk diseragamkan. Bagi saya, literasi itu adalah kecakapan hidup. Kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan, kemampuan untuk mengidentifikasi potensi-potensi kita, dan kemudian kemampuan untuk menemukan solusi. Dan yang menarik, saya menemukan sebuah benang merah yang buat saya luar biasa dan akan terus saya gaungkan kemana-mana. Tahun 2016, hasil riset Central Connecticut State University di bulan Maret 2016 yang menempatkan Indonesia cukup di bawah sebagai negara literasi di ranking negara literasi di muka bumi ini. Saya mencatat di situ, nomor 1 Finlandia, lalu berurutan di bawahnya Norway, Norwegia, Islandia, Denmark, Swedia, Swiss. Itu 6 besar. Nomor 8 Jerman, nomor 15 Selandia Baru, dan di Asia Tenggara paling literat itu Singapura dan Thailand. Itu fakta pertama hasil riset yang mungkin saja nanti kita bisa perdebatkan. Fakta kedua, hasil riset tentang indeks persepsi korupsi di muka bumi dengan skala 0 sampai 100 yang diadakan oleh dan dilansir oleh Transparansi Internasional itu menyebutkan bahwa negara-negara dengan indeks persepsi anti korupsinya yang paling bagus, artinya paling tidak korupsi, itu nomor 1 Denmark, Selandia Baru, Finlandia, Swedia, Swiss, Norwegia. Di ASEAN, Singapura. Kemudian berurutan di bawahnya 8, 9, 10 Belanda, Kanada, Jerman. Jadi lihat, negara yang tadi disebut paling literat juga negara dengan indeks persepsi korupsinya paling bagus, artinya tidak korup. Fakta ketiga, saya menemukan hasil sebuah riset dari tentang negara paling bahagia yang dikeluarkan PBB di tahun 2017. World Happiness Report 2017 dari PBB. Negara yang paling bahagia di muka bumi negara mana? Temuannya Norwegia. Kita tahu Norwegia negara nomor 2 paling literat tadi. Denmark nomor 2, dia nomor 4 paling bahagia. Islandia nomor 3. Swiss dia nomor 6 literat. Finland nomor 5. Yang sebagai negara literat nomor 1. Apa makna dari sini? Saya menemukan bahwa kalau orang literat, orang yang cakap, itu pasti bahagia. Gimana gak bahagia? Dia bisa menyelesaikan masalahnya. Salah satu unsur orang bisa bahagia kan karena dia mampu menyelesaikan masalahnya. Dia menemukan solusi, bahkan dia menghasilkan produk barang dan jasa yang membuat dia happy. Karena wow, gue menemukan sesuatu, gue mendapatkan sesuatu, hasil gue diapresiasi orang, dia bahagia. Dan orang yang literat dan bahagia pasti gak akan mengambil hak orang lain. Dia gak akan korup. Ngapain nyelakain diri sendiri dengan mengambil hak orang lain yang kemungkinan dicokok oleh KPK, masuk penjara, rugi-rugi amat. Sehingga dia bahagia, dia literat, dia bahagia, dan dia tidak akan ambil hak orang lain yang dia tahu tidak cuma mencelakakan dan merugikan orang lain, tapi juga mencelakakan dirinya sendiri. Pertanyaannya, ada orang gelarnya berderet, statusnya bahkan mungkin udah sampai di level menteri, tapi korup. Kita tahu kan fakta-fakta itu juga ada. Apakah dia orang yang literat? Sepertinya literat, tapi menurut saya dia pseudo literat. Dia bukan orang cakap, tapi dia mungkin orang yang pandai bercakap-cakap yang membuat dia ada di posisi seperti itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau dia sudah bahagia, dia sudah selesai dengan hidupnya. Koruptor bukan orang yang sudah selesai dengan hidupnya. Dia belum selesai dengan hidupnya. Dia masih rakus. Dia masih mencari sesuatu untuk dia dapatkan. Berarti dia bukan orang yang selesai dengan hidupnya. Dan dia bukan orang yang bahagia sebenarnya. Dan bahkan dia bukan orang yang kaya. Karena orang kaya itu orang yang paling sedikit kebutuhannya. Dan tidak lagi kemudian rakus. Sehingga saya mengatakan seperti ini. Kalau dia sangat literat dan betul-betul literat sejati, dia adalah orang-orang yang sudah selesai dengan hidupnya. Dia orang-orang yang berbagi kepada orang lain. Bukan lagi orang yang justru mengambil hak orang lain. Jadi sekali lagi, mari memaknai literasi itu sebagai cahaya. Orang yang menerangi. Bukan orang yang menggelapi dan bukan orang yang menggelapkan milik orang lain. Sampai ketemu di Notulen Kang Maman berikutnya.